pengurusan haji reguler sekalipun sama. Oh, sama. Iya, otomatis kalau dokumen yang pasti kan paspor. Kalau paspor otomatis beberapa dokumen pendukung paspor pun harus siap, KTP, KK, seperti sudah harus lengkap semuanya dan namanya pun minimal 2 suku nama, 2 suku kata namanya. Nanti bisa di-endorse dengan nama orang tua dan semacam itulah secara teknisnya. Kemudian termasuk juga nanti ada cek kesehatan nih. Oh, cek kesehatan. Karena itu juga penting sekarang cek kesehatan. Istilahnya general check up. Nah, itu juga harus, itu sebagai syarat juga. Kemudian ada beberapa, kalau haji itu wajib vaksin meningitis. Oh, meningitis. Nah, itu juga wajib ya Pak ya? Wajib. Sampai sekarang Wajib wajib sekarang. vaksin meningitis Iya, itu. untuk yang haji. Kita pernah kejadian jamaah itu berkebutuhan khusus di bidang cuci darah. Oh, cuci darah. Nah, Sampai yang memang ginjal gitu ya? Iya, Pak, yang memang harus Terus, rutin iya. pengadaan. Jadi kita sudah mengupayakan memang dari sini sebelumnya kita mengupayakan dulu dari pihak rumah sakit di Saudi, kita lihat jadwalnya, kok sudah match nih, bisa dipakai, otomatis kita sampaikan ke jamaah, oke bisa. Tapi tetap kita kasih step-stepnya ke jamaah, artinya jamaah memang harus sesuai dengan rundown yang kita punya, sehingga nanti bisa tercover di sana, dan tim sana yang ngurusin itu semua sudah siap. Sudah Sehingga siap ya, Pak, ya? ketika jamaah datang, kok waktunya jadwalnya adalah untuk cuci darah, itu sudah kita siapkan semua di situ. Oke. Sahabat Tribuners yang dimanapun berada, pesan kami lebih selektif dan hati-hati dalam memilih travel yang amanah. Karena perjalanan ibadah Anda semua itu sangatlah perjalanan religius yang memang harus benar-benar selektif. Ditangani oleh ahlinya juga. Betul, dan harus dipertimbangkan juga. Mungkin itu yang lebih pentingnya. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Septiana Cahyani dalam podcast Malang Live. Dan episode kali ini kita akan membahas tentang keistimewaan Haji Furoda bersama Pak Hadi dan Pak Yudi dari Tiga Cahaya Utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Hadi dan Pak Yudi? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Mungkin sebelumnya bisa disapa dulu Pak Tribuners yang ada di rumah dan sembari berperkenalkan diri. Oke ya. Halo Tribuners yang ada di manapun berada. Perkenalkan saya Hadi Mikdad Ar-Rasyid. Saya salah satu manajer marketing dari PT Tiga Jaya Utama. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang terbaik buat kita semuanya. Amin. Ya, saya Tribuners adalah Yudi. Lengkapnya Muhammad Yudi Wibowo. Saya juga dari Tiga Cahaya Utama, dan di sini saya berperan sebagai bagian di divisi perjalanan. Jadi yang mengatur semua perjalanan yang ada di Tiga Cahaya Utama. Insyaallah seperti itu, Mbak. Oke, baik. Kita kan akan membahas tentang keistimewaan dari Haji Furoda sendiri ya Pak ya. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu kepada Tribuners yang ada di rumah apa sih Haji Furoda itu? Oke, mungkin beberapa saat pernah dengar lah para Tribuners, apa itu Haji Furoda, apa itu haji reguler, apa itu haji plus. Mungkin sekarang saya spill dulu yang namanya Haji Furoda atau haji tanpa antri. Jadi keistimewaannya adalah di masa tunggunya, Mbak. Nah, kalau secara perizinan apakah resmi? Semua resmi, hanya perbedaan di kuota atau antriannya aja. Berarti Haji Furoda itu perbedaannya di kuota dan antriannya aja. Mungkin Iya, lebih betul. cepat, Betul. Pak. Lebih cepat. Oh, lebih cepat dari haji reguler dan Bahkan haji plus. Haji plus. Iya, Iya. jadi kalau haji Furoda itu tanpa antri, berangkat di tahun mereka mendaftarkan. Cuman visa, izin visanya itu menggunakan kuota dari Saudinya. Ya, istilahnya itu visa undangan lah. Mungkin seperti itu ya Pak Yudi ya. Ya, Berarti, jadi visanya itu didapat langsung dari pemerintah Saudi. Gitu, Pak. diundang gitu maksudnya. Diundang, betul. Istilahnya Warga sih, Indonesianya diundang, ya. untuk bisa ke tanah suci rumah Allah itu ya Pak ya. Iya. Ya. Ya, lalu keistimewaan dari Haji Furoda sendiri itu apa Pak? Mungkin dari masa antrinya yang cepat gitu. Kita tidak perlu menunggu lama untuk bisa ke tanah suci gitu Pak. Betul. Jadi kalau masalah fasilitas itu bervariatif Mbak ya. Artinya dari haji plus pun ada tingkatan-tingkatan
fasilitas. Kemudian sama haji furoda pun seperti itu. Artinya secara layanan tuh nggak ada bedanya. Yang membedakan cuma hanya masa antriannya aja. Jadi kita sebenarnya sudah bisa menghitung sih Mbak, ketika kita memutuskan untuk berangkat berhaji, ketika kita sudah punya dana yang cukup nih, kita sudah punya pemikiran mau berangkatnya kapan. Ketika dana itu cukup untuk masa 10 tahun, mungkin bisa lah solusinya adalah haji plus, masa tunggu 5-7 tahun. Tapi kalau uangnya sudah lengkap nih, sudah ada sekian, cukup untuk berangkat saat ini misalnya, oke, mungkin solusi terbaiknya adalah haji furoda agar mensegerakan ibadah tersebut. Mungkin itu. Nah, katanya tadi kan, kata Bapak tadi kan kalau haji furoda itu haji yang hadiah gitu ya Pak ya, dari pemerintah Arab Saudi. Itu kira-kira kriterianya orangnya seperti apa Pak untuk bisa mendapatkan keistimewaan dari haji furoda sendiri? Jadi istilahnya gini Mbak, pemerintah Saudi itu bukan berarti mengundang Indonesia, bukan. Artinya mereka itu menyisihkan kuota khusus yang disebar ke seluruh dunia berupa visa, istilahnya visa mujamalah atau visa undangan. Yang visa ini pun dijual secara bebas. Oh, visanya ini dijual secara bebas ya Pak? Iya, tapi harus tetap melalui travel yang resmi dan terpercaya. Tidak semua travel bisa nih untuk mengakses tersebut. Berarti ada ketentuan khususnya travel ini ya Pak ya, bisa mengakses visa dari haji furoda. Seperti apa Pak kira-kira kriterianya? Ini kriterianya Mas Yudi mungkin yang lebih dari ini Mbak. Jadi visa mujamalah itu bisa diakses oleh travel yang memang mempunyai izin resmi. Jadi prosesnya itu dari visa itu dikeluarkan, kemudian nanti akan disebar ke semacam ini ya Pak, kalau di Indonesia semacam travel resminya Saudi. Baru dari travel Saudi itu nanti disebar ke seluruh dunia. Oh, ke seluruh dunia itu ya Pak ya? Ke seluruh dunia. Apakah harus terdaftar dalam Kemenak Pak? Kementerian. Kalau untuk ini Mbak, jadi secara undang-undang pun untuk haji furoda ini sudah diatur ke Undang-Undang Pemerintah Nomor 8 Tahun 2019. Itu yang menyatakan bahwa di Indonesia itu yang ada visa itu ada 2. Jadi visa haji, kemudian yang kedua visa mujamalah atau visa undangan itu. Jadi secara ini keamanannya pun insya Allah aman sudah, karena memang sudah masuk di undang-undang ini. Dan keistimewaan yang kedua seperti yang disampaikan Pak Hadi tadi, yaitu waktu tunggunya yang lebih cepat gitu ya. Lebih cepat. Iya. Berarti daftar tahun ini, berangkat tahun ini ya Pak? Tahun ini insya Allah berangkat tahun ini, seperti itu. Iya. Dan kalau misalkan biaya pengurusan visa haji furoda sendiri berapa sih Pak kira-kira? Sebenarnya kalau biaya itu nggak ada secara spesifik ini biayanya visa gitu. Jadi kita nggak pernah mengfloor itu sih ke jamaah. Artinya itu sudah biaya satu paket. Satu paket. Iya, itu berapa visa, kira-kira? layanan pesawat. Untuk tahun ini rata-rata ini kan bervariatif ya, termasuk tergantung layanannya masing-masing. Tapi secara umum itu di $25.000. Kalau dirupiahkan ya sekitar 400 jutaan lah. 400 jutaan itu ya Pak ya? Iya, Itu seperti sudah itu. sama visanya ya Pak? Sudah lengkap, sudah all in. Sudah Ya, lengkap, sudah 400 lengkap. juta itu bisa langsung ke Tanah Suci. Ke Tanah Tanah Suci. Suci pada tahun yang sama insya Allah seperti itu. Di tahun yang sama. Iya. Dan kalau misalkan untuk pengurusan visa tuh ada dokumen yang harus dipenuhi gak sih Pak syarat-syaratnya? Kira-kira? Ada. Jadi sama seperti pengurusan haji reguler sekalipun sama. Oh, sama. Iya, otomatis kalau dokumen yang pasti kan paspor. Kalau paspor otomatis beberapa dokumen pendukung paspor pun harus siap. KTP, KK, seperti sudah harus lengkap semuanya dan namanya pun minimal 2 suku nama, 2 suku kata namanya. Ini nanti bisa di-endorse dengan nama orang tua dan semacam itulah secara teknisnya. Kemudian termasuk juga nanti ada cek kesehatan nih. Oh, cek kesehatan. Nah, karena itu juga penting sekarang cek kesehatan. Nah, istilahnya general check up. Nah, itu juga harus, itu sebagai syarat juga. Kemudian ada beberapa, kalau haji itu wajib vaksin meningitis. Oh, meningitis. Nah, itu juga wajib ya Pak ya? Wajib. Sampai sekarang wajib sekarang. vaksin meningitis Iya, itu. untuk yang haji. Untuk yang haji. Nah, kalau yang umroh sudah tidak. Oh, sudah tidak. Kenapa Pak? Kok sudah tidak? Mungkin pertimbangan karena di sana durasinya Pendek. panjang ya. Kalau yang haji kan panjang nih. Iya, kalau umroh pendek, sehingga potensi rentannya jamaah haji itu kan perlu untuk terpapar itu lebih besar sebenarnya. Lebih besar ya Pak ya. Iya. Makanya wajib untuk vaksin meningitis. Iya, betul. Seperti itu. Itu rumah sakitnya khusus atau PT Cahaya Utama itu sudah bekerja sama dengan rumah sakit lain?
Kalau di kami sudah bekerjasama di beberapa rumah sakit, salah satunya di RSI Aisyah. Jadi untuk penanganan meningitis, general check up, kita sudah bekerjasama dengan RSI Aisyah Malang. Oke. Seperti itu. Nah kalau misalkan haji furoda tuh kuotanya dibatasin nggak sih Pak, antara satu keluarga harus misalkan berangkatnya 2 kepala keluarga gitu, atau semua keluarga boleh ikut gitu kalau di haji furoda sendiri? Kalau terkait kuota Mbak ya, karena memang itu memang sudah full dari Saudi semuanya. Jadi nanti yang mengatur sepenuhnya itu dari Saudi. Kita tidak bisa istilahnya mengetahui jumlah totalnya berapa dalam 1 tahun dikeluarkannya visa, kita tidak bisa mengetahui. Jadi karena itu kadang-kadang memang kita harus untuk pelaksanaan haji furoda itu memang harus prepare jauh-jauh hari. Karena ketika visa itu sudah di open, itu maka kita berebut untuk memperoleh visa tersebut. Karena ya pertama faktornya itu tadi, kita tidak tahu jumlah pastinya berapa yang dikeluarkan pada tahun tertentu. Nanti seperti itu, Mbak. Kalau Tapi untuk untuk tahun ini Pak, sudah ada berapa orang yang daftar haji furoda? berapa saat sekarang ya? Sampai saat ini paling masih sekitar 20-an lah. 20 orang. Itu karena wilayah emang, Malang aja? Bukan, itu kita melihatnya di travel sih. Oh, travel. Iya. Artinya kan tiap travel memiliki pendaftar masing-masing sebenarnya, seperti itu. Jadi mereka pun pencapaiannya pun masing-masing, karena memang mereka juga punya layanannya juga masing-masing juga, seperti itu. Jadi mungkin penjelasan umumnya kan bahwa ini adalah kuota dari Saudi Arabia. Mereka sendiri yang punya otoritas untuk pembatasan kuota tersebut, dan diperebutkan di seluruh dunia. Di seluruh dunia Iya. juga ya, harus saling kejar-kejaran. Kejar-kejaran. Apalagi sistemnya itu buka tutup ya, Mas Didi. Iya, Buka tutup. Seperti itu. Itu ada layanan aksesnya juga. Ada. Itu di mana Pak kira-kira kalau misalnya Tribuners yang ingin mendaftar haji furoda? Akses untuk visanya itu yang bisa melakukan hanya di travel-travel. Oh, travel ya. Iya. Tertutup. Jadi tidak bisa secara pribadi. Tidak secara pribadi. Berarti harus melalui travel Yang travel berizin yang resmi. Betul. Oke, iya. Nah, kalau misalkan haji furoda tadi ya Pak ya, pengurusan visanya itu membutuhkan waktu berapa lama Pak? Kalau visanya sendiri itu selama persyaratan sudah lengkap dan di dalamnya nanti akan ada proses ini ya, istilahnya apa namanya? Sekarang itu ada proses visanya melalui biometrik ya. Iya. Kalau sudah proses itu Mbak, ketika pintunya visa furoda di open itu tinggal play aja, sudah sekitar 1-2 hari selesai. Oke. Nah, yang lama masa tunggunya belum tidak ada kepastian itu Mbak yang ini. Iya, akses buka visanya. Akses buka visanya tuh ya Pak ya. Jadi sampai saat ini pun ya kita masih wait and see, masih menunggu. Masih menunggu itu ya Iya. Pak ya. Oke, kalau misalkan tahapan mendaftar haji furoda sendiri seperti apa Pak? Tahapan mendaftar. Oke. Tahapan mendaftar biasanya kita open haji furoda itu 6 bulan sebelum musim haji. 6 bulan sebelum musim haji ya Pak. Iya, Ya, berarti jadi ya. untuk prepare jamaah itu biar lebih mudah. Persiapan dokumen dan persyaratan lainnya. Yang pasti mereka pertama juga harus bayar DP dulu ke kita, sekitar $10.000. Oke. Ketika setelah mereka mendaftarkan dan store DP, barulah kita proseskan dulu nih dokumen, kelengkapan semua kita cek, kemudian kita persiapkan untuk biometriknya. Kalau biometrik sudah selesai nih, sudah sukses, tinggal kita menunggu nanti proses visanya. Visa keluar, nah baru nih untuk operasional yang lainnya sudah kita siapkan. Hotel sudah confirm, kemudian untuk transportasi, akomodasi di Saudi sudah confirm, tiket pun otomatis sudah confirm semuanya. Seperti itu. Berarti sudah lengkap ya Pak ya. Sudah lengkap semuanya. Untuk bisa mendaftar haji furoda ini di travel Cahaya Utama Tiga ini Cahaya ya, Pak, Utama, ya? Tiga iya. Cahaya Utama ini. Nah, kalau misalkan masa tunggu antara haji furoda, haji reguler dan haji plus itu kira-kira berapa Pak? Masa tunggu? Untuk kalau haji reguler kan tiap daerah berbeda-beda masa tunggunya. Bervariatif. Bervariatif. Kita ambil contoh aja Jawa Timur. Untuk tahun ini rentangnya sudah 34 hingga 35 tahun untuk masa tunggunya. Nah, untuk yang haji plus atau sekarang banyak orang menyebut sebagai haji khusus, itu masa tunggunya 5 sampai 7 tahun.
Nah, kalau furoda langsung berangkat nih. Langsung berangkat ya Pak Iya. ya. Nah, perbedaan yang spesifik antara haji furoda, haji reguler dan haji khusus nih apa kira-kira Pak? Yang paling spesifik adalah layanan. Oh, dari segi Nah, pelayanannya ya Pak ya. Layanan. berarti Kalau ya? yang reguler, karena memang reguler itu disiapkan oleh Kementerian Agama yang langsung dihandle oleh pemerintah Indonesia dengan mungkin komposisinya masih di bawah ya. Kalau yang haji plus atau haji khusus itu memang secara fasilitas memang Sudah lebih baik. sudah lebih baik. Lebih baik. Iya, salah satunya maktab atau tenda ya. Ya, Tenda tenda itu di Mina sudah ini. lebih dekat dengan area untuk lempar jumroh atau jamarot. Kemudian tendanya pun lebih bagus. Iya. Memang ada AC-nya dan fasilitasnya lengkap. Kemudian standar hotelnya pun beda. Kalau Haji Plus itu standar hotelnya mulai dari bintang 4 sampai bintang 5. Oh, berarti ada perbedaan. Ada perbedaan. Ada perbedaan fasilitasnya. Kalau furoda secara fasilitas hampir sama dengan Haji Plus. Yang membedakan hanya masa Masa antrinya. tunggunya Masa itu. antrinya itu ya, Pak, ya. Iya, seperti itu. Nah, kalau durasi di tanah sucinya tuh antara haji furoda, haji reguler dan haji khusus tuh apakah berbeda-beda Pak? Kalau durasi Kalau durasi memang ada perbedaan, Mbak. Iya. Kalau yang reguler itu maksimal biasanya sampai 40 hari. Oh, yang reguler itu 40 hari. Iya, sampai 40 hari kurang lebih. Kalau haji plus sama haji furoda itu hampir sama sebenarnya, yaitu kisaran antara 23 sampai 27 hari. Itu apa Pak? Faktornya ada perbedaan antara 40 hari sama 23 hari itu. Kalau yang kita pahami ya Mbak, selama ini untuk haji reguler itu lebih lama karena masa tunggu antrian untuk penerbangan. Di sana, ya. Sedangkan untuk haji plus sama reguler itu kan memang mandiri ya Mbak, semua disiapkan oleh travel, jadi kita bisa menjadwalkan sesuai keperluan kita. Makanya kita mempersiapkan jauh-jauh hari itu keperluan tiket dan lain-lain, sehingga karena kalau plus sama furoda itu kan memang istilahnya kita di sektor swasta ya, tentunya kita juga memperhitungkan betul masalah budget. Iya. Kalau memang dari pemerintah mungkin kan juga dengan jumlah yang besar itu mungkin sudah diperhitungkan juga ya. Apalagi seperti yang kita swasta dalam jumlah yang lebih kecil, tentunya kita juga lebih berhati-hati dan kita lebih ini ya Mbak, supaya apa yang kita programkan itu betul-betul tepat sasaran dan jamaah bisa kita layani dengan maksimal di rentan waktu ini. Ya seperti itu mungkin Mas Hatiana. Iya, ya hampir sama juga. Artinya yang menjadikan lama memang salah satunya tadi adalah antrian dari penerbangan. Kalau haji plus, haji khusus dan haji furoda itu kan kita pesan pesawatnya itu by charter. Jadi charter tersendiri dari beberapa travel yang lain sih. Jadi penerbangan itu meng-open untuk penerbangan khusus nih. Jadi satu penerbangan untuk haji khusus ya, semua haji khusus memang tidak tercampur dengan haji reguler. Nah, karena makanya mengistilahkan di haji reguler kan ada embarkasi itu. Kemudian kloter berapa itu adalah antrian di penerbangan seperti itu. Jadi mungkin itulah. Berarti faktornya ada di area penerbangan itu ya Pak? Di penerbangan. Antrian penerbangan. Banyak di situ. Dan kalau misalkan ya Pak ya, saya punya uang nih gitu, lebih baik umroh dulu atau haji dulu Pak? Oh gitu ya. Sesuai dengan yang telah ada di beberapa hadis itu, memang yang diharuskan itu berhaji dulu Mbak. Berhaji dulu ya Pak ya. Tapi kan haji itu kan masa tunggunya lama Pak. Ya, nah kalau betul. misalkan mau ikut furoda gak punya uang Pak. Ada beberapa pendapat para ulama. Iya. Kalau ulama Hanafi dan ulama Hambali itu mengistilahkan umrohnya sebagai sunnah, untuk haji sebagai kewajiban yang harus ditunaikan jika mampu. Tanda petiknya adalah jika mampu. Sedangkan beberapa ulama Syafi'iyah itu menyatakan bahwa haji dan umroh sama-sama wajib. Sehingga untuk kasus seperti ini, masa tunggu haji kan panjang nih. Iya. Solusinya emang umroh Pak. Umroh ya Pak. Iya, artinya tetapi umroh tidak bisa menggugurkan haji loh ya. Iya. Karena ini walaupun dalam konsep ibadahnya itu hampir sama, tetapi memiliki ketentuan yang berbeda juga. Karena haji itu sudah pasti umroh, karena ada runtutan ibadah umrohnya. Tapi kalau umroh belum tentu. Oh, bukan haji, umroh ya umroh, haji ya haji. Seperti itu. Atau bisa juga gini Mbak sebenarnya ya.
daftar hajinya dulu, Nah. nanti sambil nunggu kita umroh dulu. Itu solusi terbaiknya. Iya. Seperti itu. Jadi karena memang sama-sama pentingnya Pak. Sama-sama pentingnya. Sama-sama pentingnya. Oke. Tapi untuk mengatasi waktu tunggu itu tadi bisa seperti itu. Bisa umroh dulu ya Pak Bisa. ya. Sambil lalu sambil Iya. nabung juga. Iya, Bisa betul. haji. Yang penting adalah niat, Mbak. Niatnya ya, Pak, Niatnya ya. ditata Pertama itu dulu, ya, Pak, ya. ikhtiarnya diperbaiki, baru ditunaikan. Dengan cara apa? DP, Mbak. DP dulu ya. Iya, karena kalau belum ada DP nih, belum terpancing. Iya, semangatnya belum keluar. Nah, kali. himahnya itu belum keluar, semangatnya seperti itu. Nah, Pak, kalau misalkan agen travel saat ini ya Pak ya banyak sekali kayak kasus penipuan Iya. gitu ya Pak ya, agen travel umroh atau haji gitu. Mungkin Bapak bisa bagikan tips kepada Tribuners yang ada di rumah gimana sih caranya agar terhindar dari investasi bodong umroh dan haji ini kepada Tribuners yang ada di rumah tuh seperti apa kira-kira Pak? Agar Tribuners tuh gak mudah tertipu gitu, agen Iya, iya. travel umroh haji yang murah gitu Pak, yang Betul. abal-abal. Jadi gini, Mbak. Sebenarnya di Kemenak sendiri itu sudah mewanti-wanti, memberikan edukasi, bahkan sudah di-share di beberapa sosial media milik Kemenak beberapa tips penting untuk memilih travel yang amanah, travel yang terpercaya. Yang pertama, pastikan travelnya itu punya izin resmi. Nah, sekarang sudah bisa diakses kok secara umum. Jadi nanti bisa mampir ke website Kemenak itu ya Pak. ya, Kemenak, ya. simpu.kemenak.go.id. Di situ nanti ada beberapa channel tentang informasi travel yang resmi. Ya, Bisa dicek. Misalnya ketemu nih travel A, Ya. cek aja dimasukkan situ. Sudah berizin apa belum? sudah. Nah, itu yang pertama. Kemudian pastikan jadwal keberangkatan itu jelas. Kan ada nih terkadang nggak tahu kapan berangkatnya, tapi sudah keluar nih brosur, Iya. nggak tahu bulannya, kadang pun nggak tahu harganya, seperti itu. Nah, itu perlu kita sikapi sebagai sahabat Tribuners, harus berhati-hati emang, harus cermat melihat tentang travel ini resmi atau tidaknya. Kemudian pastikan harganya wajar. Wajar itu bukan berarti mahal, bukan berarti murah juga. Nah, artinya wajar di tahun itu. Contoh nih, tahun saat ini kan nilai wajarnya di sekitar 28 jutaan ke atas. Nah, bagaimana dengan harga-harga 18 juta berangkat umroh? Nah, itu perlu dipertanyakan. Berapa Bisa Pak kira-kira kalau sekarang harga umroh pasarannya? pasarnya di paling murah sekarang ada 26 bisa loh. 26 26. itu ya, Pak? 26 juta ke atas. Tapi kan lagi-lagi bahwa harga itu menentukan pelayanan. Itu yang memang harus diperhatikan oleh teman-teman Tribuners seperti itu. Harga pasti nanti akan mempengaruhi pelayanan. Jadi kita harus memahami harga itu wajar atau tidak. Jadi itu harus cermat. Kemudian pastikan hotel di Saudinya sudah ada. Jadi di brosur sudah jelas nih. Hotel Madinahnya mana? Hotel Mekahnya mana nih? Nah, atau minim setaraf lah. Artinya nggak jauh-jauh dari ring tersebut. Jangan sampai nanti keluar brosur bodong nih. Nggak ketahuan hotelnya di mana, penerbangannya pakai apapun mereka nggak tahu. Pokoknya berangkat. Pokoknya saya manut yang ngajak lah. Nah, manut si A, manut si B, seperti itu. Sering nih terjadi seperti itu. Banyak kejadian di luar. Ya, Ya, seperti itu. seperti Oke. itu. Kemudian pastikan visanya. Itu sudah include visa apa belum? Itu ya pasti. Terus sekarang lagi banyak nih yang penting, karena kan saya yakin lah sahabat-sahabat Tribuners ini semua pasti familiar dengan sosmed. Kita lihat testimoninya. Nah, itu yang paling penting Iya. sekarang. Testimoni dari travel tersebut. Itu yang paling penting. Mulai dari Google Review, yang lain-lainnya lah. Iya. Kita harus buka mata, buka telinga perihal travel tersebut. Mungkin itu Kalau tipsnya. kasus-kasus yang bodong itu banyak ya Pak ya kasusnya Pak ya? Ya sebenarnya bukan banyak sih Mbak, Ada tapi beberapa. ada beberapa. Iya. Dan mungkin kita juga banyak yang sudah tahu ya. Iya, Kalau di Malang sendiri nih Pak? ada lah. Ada. Ya, ada beberapa kejadian. Sempat muncul di berita, ya. Cuman itu kayaknya mungkin bisa dikorek-korek lagi mungkin di internet kayaknya yang lebih Iya. ini ya. Beberapa memang kejadian kemarin ada yang sudah terkumpul dana, sudah siap berangkat, sudah di bandara, nggak jadi berangkat. Nggak jadi berangkat. Seperti itu. Iya. Itu beberapa memang kejadian-kejadian seperti itu. Nah tapi ada gak sih Pak yang orang calon haji atau umroh gitu sudah siap mau berangkat, tiba-tiba Hamin 1 pemberangkatan dia tuh sakit, itu gimana Pak? Dari kami
kan kita sudah Itu bisa include, digantikan dengan anggota keluarga lain atau gimana? gini Mbak, kalau kejadiannya itu H-1 itu tidak bisa digantikan. Oh, berarti Kenapa? Karena tiket itu Iya. sudah di-issued dan insert name sesuai dengan pesertanya. pesertanya itu. Iya. Berarti nggak bisa diganti oleh keluarga lainnya ya, Pak Betul. ya. Yang jadikan masalah adalah di penerbangannya. Penerbangannya itu. Kalau ya, di Pak, hotel ya. terserah mau Terserah. ganti nama Mau diisi apa siapapun. tidak masalah. Yang jadi masalah adalah prosedur penerbangannya. Penerbangannya itu ya Pak ya. Iya. Karena sudah dicantumkan nama orang itu tadi ya Pak ya. Betul, yang siap terbang tadi. Oke. Jadi, tapi bagaimana jika nanti ada jamaah yang meninggal? Nah, itu Iya, nanti kita meninggal. lihat lagi nih. Kan kita juga sudah ada insurans, sudah termasuk insurans perjalanan. Kita lihat klausa usulnya dulu. Tapi insya Allah kalau H-1 itu udah tercover kok masih dia. Ya. H-1 itu tercover untuk insuransnya. Jadi mungkin nanti ada pengembalian sebagian dana dari pihak asuransinya. Oh, ada Seperti itu. sebagian pengembalian dana dari Iya. asuransinya itu ya Pak ya. Yang pastinya seperti itu. Nah, bagaimana sih cara travel 3 Cahaya Utama ini dalam menjaga peserta umroh atau haji itu yang lansia gitu Pak? Oke, jadi kita itu karena kita memang masih satu payung dengan RSI Aisyah ya, yang berbasis kesehatan. Jadi kita juga punya layanan prima untuk hal tersebut. Karena setiap keberangkatan pun kita sudah siapin nih satu tour leader untuk mengawal keberangkatan grup tersebut. Kemudian Berarti ada dokternya? kalau dokter sih khusus di haji aja. Khusus di haji aja Iya, Pak ya? khusus di haji. Tapi kalau umroh kita nggak siapkan dokter. Cuma kan karena durasi waktunya kan juga nggak Pendek Nggak begitu ya. lama. nggak begitu Iya. lama. Seminggu ya Pak ya? Iya betul. Kemudian juga ada muthaif dari sana juga. Cuman kita sekarang sedang menghimbau nih kepada jamaah semuanya. Jika nanti ada salah satu jamaah yang memang beliaunya itu walaupun lansia, kan ada dua nih lansia yang benar-benar sehat, ada yang lansia yang berkebutuhan. Sehingga kalau memang lansianya ini berkebutuhan, kita sangat menyarankan itu ada keluarga yang mendampinginya. Mendampinginya. Iya, karena nanti ada beberapa proses yang itu nggak bisa nih dikawal secara penuh oleh kita. Salah satunya nanti proses imigrasi. Oke. Iya, kan nggak bisa nih secara penuh kita kawal. Berarti harus ada keluarga yang mendampingi. Berarti ya, keluarganya itu juga ikut umroh ya Pak ya? Ikut umroh sekalian. ikut umroh sekalian. Ikut mendaftar juga menjadi peserta umroh. Iya, kalau untuk masalah fasilitas kesehatan di Saudi, insya Allah kita sudah bersama kok Mas ya. Iya. Dari beberapa rumah sakit instansi di Saudi untuk perihal cover kesehatan. Jadi insya Allah aman lah untuk masalah terjadi mungkin di sana sakit dan sebagainya, itu sudah insya Allah sudah tercover di sana. Jadi berkebutuhan khusus itu lebih ke ini Mbak sebenarnya, apa, di perjalanan sebenarnya Oh, di perjalanan yang itu menjadi permasalahan. Karena itu seperti yang disampaikan oleh Mas Hadi tadi, memang kita sarankan untuk ada pendamping itu karena itu. Karena kalau di Saudi insya Allah sudah kita persiapkan semuanya. Kalau kita dari jamaah itu memang ada kebutuhan khusus, tentunya kita juga sudah koordinasi dengan tim kita yang ada di Iya. sana. Kita prepare. Karena kita sudah ada tim memang Mas Hadi ya di Iya, sana. betul, ada tim. Yang sudah siap menghandle semuanya yang ada di ini. Termasuk kita juga pernah kejadian ya di sana ada jamaah yang sakit gitu. Yang sakit itu seperti apa? Itu jadi tim kita juga sudah siap di Timnya sana. sudah siap ya Pak ya? Iya. Kita pernah kejadian jamaah itu berkebutuhan khusus di bidang cuci darah. Oh, cuci darah. Nah, Sakit yang memang ginjal gitu ya? Iya, Pak ya? yang memang harus Putus- rutin Iya. pengadaan. Jadi kita sudah mengupayakan memang dari sini sebelumnya kita mengupayakan dulu dari pihak rumah sakit di Saudi, kita lihat jadwalnya, kok sudah match nih, bisa dipakai, otomatis kita sampaikan ke jamaah, oke bisa. Tapi tetap kita kasih step-stepnya ke jamaah. Artinya jamaah memang harus sesuai dengan rundown yang kita punya sehingga nanti bisa tercover di sana. Dan tim sana yang ngurusin itu semua sudah siap. Oh, sudah Sehingga siap ya, Pak, ya? ketika jamaah datang, kok waktunya jadwalnya adalah untuk cuci darah, itu sudah kita siapkan semua di situ. Oke. Nah, ada gak sih Pak peserta haji atau umroh itu yang sampai meninggal dunia? Ada, kita di tahun berapa sih? 2018 ya? 2018. Itu sampai haji. meninggal dunia haji. Betul, haji. Haji Berarti ada. dimakamkan di Saudi. Di sana, Saudi. Pak ya? Iya. Iya. Oke. Makam di sana. Haji Mas itu ya. Haji. 2018 itu. 2018 haji. Iya, haji. Jadi meninggal itu malah waktu ini ya, waktu Wukuf. wukuf. Waktu wukuf ya. Waktu wukuf meninggalnya. Waktu wukuf meninggal di sana terus Iya. proses pemakaman semuanya diurus dari Diurus di Saudi. sana. Iya, Iya. pihak Saudi. Pihak Saudi. Bahkan nanti keluarga pun dapat istilahnya
peta makamnya. Oh, peta Nah, makamnya. istilahnya itu. seperti itu. Jadi nanti ada nomor Jadi dari registernya travelnya dikirim ke dari keluarga. pihak Saudi. Oh, Saudinya. Nanti info ke kami, Oh, iya. kita teruskan ke Keluarga. keluarga. Seperti itu. Jadi misalnya nanti keluarga yang di Indonesia kok kepingin ziarah sambil berumroh lah ya, berangkat umroh dengan TCU, ziarah ke makamnya, itu sudah ada peta makamnya. Peta makamnya itu ya Betul. Pak ya. Nah kalau misalkan pembukaan umroh Pak pasca haji tahun ini kapan Pak kira-kira? Dari tahun ke tahun untuk pembukaan musim umroh, kan setelah ini umroh terakhir kita ini di bulan Syawal nih. Insya Allah nanti Oh, ada di 2 bulan keberangkatan Syawal nih itu. Syawal. Oke. Tinggal berangkat aja karena sudah close, Iya. udah full seat, tinggal berangkat. Nah, nanti kita open lagi setelah musim haji Insya Allah di bulan akhir Juli ya, Oh, di sekitar bulan tanggal 23 Juli kita punya program perdana yang akan berangkat. Itu estimasinya sekitar 29 juta ya. Itu program super ekonomi. Oh super ekonomi Iya. 29 juta itu. 29 juta. Fasilitasnya yang didapat apa kira-kira Pak? Yang pasti kita all in, artinya sudah nggak ada penambahan apapun, Oke. kecuali nanti paspor kan memang harus sendiri ya, Harus harus pribadi sendiri, memang. iya. Jadi itu hotelnya nanti hotel karena standar ekonomi otomatis Ya. bintang 3, tapi yang masih nyaman. Iya masih nyaman. Ya, Pak, masih Pak, ya. nyaman. Ada lagi nih yang istimewanya itu sudah termasuk city tour ke Taif. City tour ke Taif. Jadi itu yang istimewa. Yang istimewa itu ya. Yang 12 paling- hari. 12 hari. Iya. Oke. Nah, kalau misalkan umroh nih kadang-kadang ada kan Pak orang yang mengajak anak bayi gitu Pak. Anak bayi diajak Iya, umroh iya. gitu Pak. Itu ada spesifik khusus gak sih Pak mengenai masalah kesehatannya, pemeriksaan kesehatan atau dokumen-dokumen yang harus dilengkapi? Ada yang masih ya untuk Kalau ini sih enggak ada ini khusus. yang nggak ada khusus. Enggak ada persyaratan khusus. Ya. Cuman usia ya. Cuman Usia. kalau hamil itu biasanya malah ini. Jadi memang ada Oh, kalau hamil batasan, ya. dibolehin umroh gak sih Pak? Ada batasan itu Oh, di batasan. ini terkait penerbangan biasanya. Oh, Mbak. penerbangannya. Ya. Usia sampai berapa minggu itu enggak boleh. Nggak boleh. Iya, memang ada ketentuan khusus, cuman kita enggak hafal ini, Mbak. Rentang waktunya Iya, berapa ini. Iya. Kemarin informasi karena pas saya berangkat di bulan Januari itu, ketika kandungan di usia kurang dari 4 minggu gak salah, ya 6 minggu, kurang Iya. dari 6 minggu itu nggak dapat izin emang, Oh, nggak dapat izin. karena emang posisi janin sangat rentan, Iya rentan. apalagi penerbangan nanti juga Dengan tekanan yang sangat Iya. tinggi, sangat tinggi, ketika di atas, ya, ketinggiannya mungkin juga, itu yang itu diaturkan. nanti bermasalah di situ. Tapi kalau untuk masalah bayi nggak Bayi masalah. nggak masalah ya Pak ya Nggak diajak masalah, umroh, diajak gitu. umroh. Meskipun dalam penerbangan yang Dalam jauh penerbangan, nih. iya. Cuman kan karena walaupun bayi itu kalau di sistem penerbangan ya tiketnya full memang. Tiketnya full ya Pak ya. Nah, yang membedakan nanti cuma di hotelnya aja. Hotelnya aja. Iya, karena kan hotelnya nanti kamarnya pun ikut orang tua. Ikut orang Nah, tua. jadi cuman membedakan itu aja sih. Oke. Dan kuota untuk umroh itu tahun ini berapa Pak? Kalau Kalau umroh kita nggak punya Tanpa kuota, Tanpa Mbak. kuota. Iya. tanpa kuota Berapapun. berapapun. Oke. Kalau haji Kalau haji tahun ini berapa mesti? Kalau haji tahun ini untuk yang plus, termasuk kemarin ada tambahan kuota itu kurang lebih sekitar 28.000 28.000 tahun ini, ya. tahun ini Dan ya, Pak, ya. alhamdulillah kami di Jaya Utama tahun ini memberangkatkan sekitar 105 jamaah. 105 jamaah. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, sebenarnya kemarin itu kuota yang kita dapat sekitar 160-an. 160-an. Tapi qadarullah beberapa jamaah yang kita sampaikan mereka menunda mungkin dengan pertimbangan ekonomi, pertimbangan yang lain, kesehatan dan macam-macam sehingga yang siap berangkat di 105 jamaah. Oke. Seperti itu. Oke, kalau misalkan peserta menunda itu berarti tahun depan ya? Tahun depan. berikutnya. Tahun depan. Iya, tapi ada ketentuan dari Kemenak Pak ya. Oh, ada ketentuan lagi dari Kemenak Ada. ya, Pak ya? Jadi maksimal pembatalan atau Penundaan, penundaan ya. haji itu 3 kali Pak ya. Oh, 3 kali. maksimal 2 kali. Oh, maksimal 2 kali. Tahun Dua ketiga kali. sudah harus berangkat. Nah, betul. Iya. Tahun ketiga sudah wajib berangkat, kalau tidak Kalau dinyatakan tidak, ya, Mundur maka terhapus otomatis secara Terhapus sistem otomatis itu ya, untuk Pak? porsinya. Ya. porsinya. Berarti uang nggak bisa kembali kan Pak? balik. Kalau uang masih kembali, Oh, Pak. masih kembali. Iya, Kembali, masih kembali. Oh iya iya. Berarti nggak bisa. Jadi berangkat. enggak perlu khawatir, Mbak. Karena kebanyakan memang orang itu ada Takut juga yang ya. takut karena sudah usia enggak berani daftar, Iya, nanti iya, uangnya enggak iya. kembali lah. Ini yang perlu kita luruskan sebenarnya. Oke, berarti meskipun ditunda gitu, misalkan sakit itu uang bisa kembali ya Bisa Pak? kembali. Iya, masih bisa kembali. Iya. Ada potongannya nggak sih Pak? Atau 100% utuh pengembalian keuangannya? Kan yang pertama dibayarkan itu adalah porsi. Porsi itu
bukan kami yang menyimpan nih, karena kita langsung store-nya ke Kemenak. Oke. Nah, di sisi lain dari porsi itu ada administrasi yang memang harus dibayarkan ke kita, karena kan perihal dari pengurusan dokumen dan macam-macam, kemudian perizinan dan sebagainya. Mungkin yang nggak kembali cuma adminnya aja. Administrasinya aja. Iya. Administrasinya Tapi aja. untuk yang uang pembayaran porsinya itu Iya. 100% kembali ke jamaah. 100% kembali ke jamaah. Iya, dan tidak lintas ke kita loh. Oh, iya. Langsung baliknya ke rekening Ke jamaah. rekening atas Iya. nama. Atas Iya. nama jamaah. Enggak mampir ke kita. Seperti itu. Iya, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada Tribuners yang ada di rumah, Pak. Oke. Sahabat Tribuners yang dimanapun berada, pesan kami lebih selektif dan hati-hati dalam memilih travel yang amanah. Karena perjalanan ibadah Anda semua itu sangatlah perjalanan religius yang memang harus benar-benar selektif. Ditangani oleh ahlinya juga. Betul, dan harus dipertimbangkan juga. Mungkin itu yang lebih pentingnya. Oke, untuk Pak Yudi sendiri? Ya mungkin hampir sama ya Pak, yaitu untuk keberangkatan sebaiknya memang betul-betul dengan travel yang memang sudah pengalaman dan paham terkait perjalanan ibadah itu sendiri Mbak. Karena harapan kita untuk haji atau umrah itu kan ujungnya adalah mabrur ya. Karena itu percayakan kepada yang betul-betul yang sudah paham, dan jangan tergiur dengan iming-iming harga yang murah dan Ya. apa ya, kayak hadiah-hadiah yang menggiurkan. Tetapi pastikan bahwa keamanan perjalanan ibadah Tribuners sendiri aman, betul-betul aman dan sesuai dengan tuntunan ibadah yang Tribuners lakukan nanti. Sehingga harapannya mabrur itu menjadi sesuatu yang bukan sekedar mimpi. Iya. Tetapi betul-betul akan menjadi kenyataan di ibadah Tribuners sekalian. Begitu Pak. Oke, berarti jangan tergiur dengan harga murah ya, Pak Iya, ya. Mungkin sedikit saya tambah. Ya. Jadi seperti tagline kami, karena ini konteksnya adalah ibadah yang penuh dengan kekhusyuan, sehingga penting untuk perjalanan itu adalah harus aman, nyaman, dan menyenangkan. Aman, nyaman dan menyenangkan ya. Iya, Pak? itu salah satu tagline kami. Jadi walaupun ibadah harus tetap senang Pak. Harus terus senang. Senang ya, Pak, ya? Iya. Oke, satu lagi Pak. Ini kan bagi kaum mendang-mending ya Pak yang Iya. ingin pergi haji. Mungkin Bapaknya bisa kasih tips cara menabung untuk bisa pergi haji. Oke. Cara menabung yang paling baik adalah dimulai dari sekarang. Dimulai dari sekarang Iya, ya, Pak. jangan ditunda lagi. Oke, dimulai dari harus sekarang. menabung. Nah, kemudian harus punya target nih. Target ya Pak. Berapa menabungnya? Karena kalau kita ngomong saya mau menabung haji atau umroh, nggak ngerti targetnya, nggak kekejar. Contoh, kita mau menabung untuk haji plus. Haji plus itu kan untuk biaya kuotanya sekitar 4.500 USD atau sekitar hampir 70 jutaan. Iya. Berarti target menabungnya adalah 70 juta. 70 juta. Berapa lamanya? Terserah Tribuners. Mau dicapai setahun, 2 tahun, atau cuma 2 minggu, it's okay. Atau enggak sehari ya Pak ya. Ya, setelah selesai nih, untuk nabungnya ternyata tercapai 70 jutaan atau 4.500 USD, kan sudah dapat, sudah ngantongin porsi. Kita tinggal melihat kapan berangkatnya. Ternyata 5 atau 7 tahun ke depan, nabung lagi. Nabung lagi. Iya, untuk pelunasan Untuk pelunasan itu. dan untuk sangu atau uang saku di sana nanti. Seperti itu, Pak. Oke. Jadi kapan menabungnya? Sekarang. Sekarang. Iya. Oke. Seperti itu. Mungkin Pak Yudi mau menambahkan? Sepertinya sudah cukup. Sudah cukup ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Yudi dan Pak Hadi atas waktu dan kesempatannya telah Sama-sama. hadir di Sama-sama. studio Tribun Jatim ini ya Pak ya. Telah berbincang mengenai keistimewaan dari Haji Furoda sendiri. Iya. Baik Tribuner, sampai di sini dulu perjumpaan saya kali ini. Saya Septiana Cahyani dan Pak Hadi. Yudi. pamit undur diri dan sampai jumpa kembali lagi dalam podcast Malang Live episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.